Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Baru pulang kerja, biasa lah ya. Aduh, ya gini lah namanya mobil mahal. Agak susah keluarnya, effortnya agak lebih. Karena buat dapetinnya aja juga susah. Mobilnya mahal, jadi ya perlu duit mahal juga. Duit banyak dong ya buat belinya. Tetapi ya itu hasil kerja saya selama ini sebagai presenter Metro TV, bisa beli mobil mewah. Nggak kayak orang-orang yang biasanya sekarang lagi doyan flexing doang gitu, cuman pamer kekayaan tetapi ternyata itu buat penipuan. Ternyata duit yang diambil dari investor itu diputar lagi dan nggak tahu kemana, member get member. Kalau saya sih enggak, karena saya sudah tahu bahwa flexing itu sebenarnya bukan hal yang haram. Kalau di dunia marketing, branding activity, flexing ya hal yang lumrah yang memang sudah dilakukan puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun. Ketika untuk kepentingan bisnis, kita kerap kali mempertontonkan dalam konteks promosi ya, apa yang kita punya. Kata flexing itu sendiri sudah masuk di Cambridge Dictionary atau di kamus ya. Dari Cambridge itu yang menyebutkan bahwa flexing adalah perilaku kita yang mempertontonkan atau bangga terhadap apa yang kita punya. Ya jadi kan nggak ada salahnya, asal tidak berlebihan dan sumbernya jelas, bukan dari penipuan. Istilah flexing belakangan ini sering diperbincangkan dan viral obrolannya di media sosial setelah bermunculan orang kaya atau crazy rich baru di Indonesia. Tapi sebenarnya tahu nggak dari mana asal mula kata flexing? Flexing bermula dari bahasa gaul masyarakat kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer di tahun 1990-an. Istilah ini bahkan digunakan oleh rapper Ice Cube dalam lagunya yang berjudul It Was a Good Day di tahun Kemudian di tahun 2014, kata flex kembali populer berkat lagu No Flex Zone, karya Ray Shremmer. Kata flex dari judul lagu tersebut diartikan sebagai area untuk orang-orang santai, bersikap apa adanya, dan menjadi dirinya sendiri. Tidak pamer atau pura-pura menjadi pribadi yang berbeda. Begitulah kata flexing dimulai, jika dilihat dari historinya. Istilah ini memang digunakan untuk orang yang suka memamerkan kekayaan yang mungkin sebenarnya tidak mereka miliki atau memaksakan gaya agar diterima dalam pergaulan. Tapi sebenarnya flexing bukan hanya soal harta ya. Flexing atau pamer juga bisa tentang prestasi, hasil pencapaian edukasi, pekerjaan, penghargaan, dan lain-lainnya. Flexing kemudian dilakukan untuk mencapai beragam tujuan, menunjukkan status dan posisi sosial, menciptakan kesan bagi orang lain, dan menunjukkan kemampuan. 488. 688 juta. Iya. Murah ya? Murah. Jadi satu badan total adalah Sekitar 1,4 miliar. Wah, murah banget. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Wavy Music. Beli mobil Tesla jam 3 pagi karena gabut gak bisa tidur. Murah banget. Belanja ngeliat harga cek. Outfit ratusan juta cek. Pak, Bah, cari dulu Bah. Iya ya 300 titipan Kang Meser Beas. Ya. Bantuan PPKM. Bantuan PPKM. Kang, PPKM Kang. Ini bantuan PPKM. Nih Kang, bantuan PPKM.
Saya trading dari modal 5.000 US dollar, saya mendapatkan untung dalam jangka waktu hari 4 miliar, guys. Ya, ini film yang biasa gue nonton sebelum kerja ya di rumah. Ini Inventing Anna. Ini flexing juga nih. Modusnya untuk penipuan investasi. Nggak bener nih. Nggak boleh ditiru. Ini memberikan pelajaran buat kita supaya harus hati-hati sama orang-orang yang suka flexing. Suka bohong terhadap apa yang dimiliki. Bilangnya punya sendiri, ternyata bukan. Bilangnya rumah sendiri, ternyata bukan. Bang! Apa kabar? Waduh, udah main-main ke rumah gue nih bang? Bukan ya? Salah ya? Salah ya? Salah ya? Salah ya? Rumah Bang Roni ini ya? Gue yang Tapi nggak flex. apa-apa. Gue yang Anggap aja flexing rumah dong gua. gitu ya. Ketahuan flexing gue. Crazy Rich nih lagi dibully di mana-mana. Crazy Rich Priok, kita lagi di Tanjung Priok. Komentarnya dulu deh bang. Ya ini fenomena baru yang mungkin orang ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat. Tapi sayang disayang sangat membodohi masyarakat yang juga pengen cepat kaya. Tetap punya modal nih. Iya. Bukan seperti Inventing Anna yang udah nonton juga kan bang? Udah nonton. Kalau dia kan yang cuman menipu asal usul untuk bisa dapat duit. Kalau yang sekarang prakteknya dia harus punya modal gitu ya. Betul. Si Jadi gini, orang-orang kalau yang metode sekarang dia tidak perlu duit besar, tapi menerima uang besar dari para member untuk menarik member lain menghasilkan Puter uang, tuh duitnya. menjadikan putaran uang sendiri. Putaran uang sendiri. Jadi sebenarnya modal kecil yang dia alami pertama-tama itu adalah proses di mana untuk memulai mencari member kepada member yang lain. Iya. Nah, inilah yang dibilang flexing, yang konotasinya adalah rangkaian dalam proses perjudian dimulai. Ya, flexing sendiri kan sebenarnya harusnya konotasinya nggak senegatif sekarang ya. Ya, Praktek secara yang umum- lumrah biasa dilakukan di dunia marketing, Ya, branding. secara umum ya itu tadi dibilang branding. Cuman karena ini dianggap satu ucapan namanya berubah jadi flexing, maka konotasinya langsung negatif. Nah, dalam konotasi flexing untuk melakukan hal bisnis, bagus banget. Bagus banget. Media sosial running. Iya. Tapi dulu itu susah. Iya. Ya secara manual. Iya, Untuk iya. menjelaskan kepada orang banyak, untuk dihadirkan bersama-sama untuk menjelaskan. Sekarang nggak perlu secara fisik. Tapi melakukan dengan media sosial itu mudah sekarang. Nah, cara kerja mudah itulah yang orang menafsirkan punya label yang kelihatannya benar, Ya. tapi ternyata kenyataannya tidak benar. Apa yang didorong sama Komisi 3? Saya meminta kepada PPATK, kepada kepolisian terutama untuk peka terhadap mereka yang akan melakukan permainan ini sebelum merebak terlalu banyak, untuk melakukan hal tegas, yaitu pertama PPATK berkelanjutan dengan kepada kepolisian. Belum lagi urusan edukasi, literasi soal investasi itu bang. Sebenarnya masyarakat juga sebenarnya tahu lah. Ini dengar-dengar nggak mau tuh main-main begitu. Aduh, 10 tahun lalu gue diajakin, tapi gue prinsipnya bisnis yang tidak ada fisiknya, gue bilang perjudian. Ini dua sisi mata pedang begitu ya, si media sosial. Bisa memberikan kita edukasi yang benar, tetapi ya buktinya juga banyak yang terjerumus karena Banyak, flexing tadi. karena gini, media sosial digunakan untuk memberikan informasi atau edukasi, tapi ajakan edukasi untuk melakukan hal bisnis yang memberikan harapan besar kepada orang, rasanya itu mesti diberikan satu informasi yang tepat. Ya. Jangan sampai gini, masa iya uang deposito di bank aja itu 5% bunganya, ini dikasih 25% dan bahkan lebih, itu nggak masuk akal gitu ya. Jadi untuk anak muda jangan cepat buru-buru pengen jadi kaya lah, instan, percaya proses gitu ya. Yang paling penting proses itu. Garis tangan nggak kemana, Garis tangan kemana? Thank you bang. yang penting usaha. Gue flexing lagi pinjam rumah ya bang. Oke. Nggak pinjam mobil bang.
Flexing bukan hal baru dalam dunia ekonomi. Hal ini mirip dengan istilah conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Istilah ini pertama kali muncul di tahun 1899 dalam buku karangan Thorsten Veblen berjudul The Theory of the Leisure Class, An Economic Study in the Evolution of Institutions. Dalam buku ini, conspicuous consumption menggambarkan bagaimana benda atau barang sengaja dipamerkan untuk menunjukkan status dan posisi sosial. Ya, seorang selebriti memang harus membangun identitas brandnya atau identitas personal brandnya. Nah, memang ketika dia bisa membangun persepsi bahwa dia sukses dan dia kaya, itu kan good untuk dia gitu ya. Bisa kita bagi dua, yang pertama adalah personal branding, itu untuk personal, selebriti, influencer, juga untuk yang corporate atau company, corporate branding. Sebenarnya kalau flexing digunakan di dalam bisnis, masa-masa yang lalu memang ada, tetapi mungkin tidak specifically ke kekayaan ya, tapi lebih kepada kesuksesan. Saya ingat di tahun-tahun 90-an ya, ketika franchise itu berkembang, memang para entrepreneur di bidang franchise ini mereka butuh untuk memperluas cabangnya itu untuk menarik investor gitu. Nah, kadang-kadang personal branding dan corporate branding jalan di sini. Sosial media terutama ya, ketika banyak sekarang begitu masif sosial platform yang memungkinkan setiap orang bisa ngomong, jadi konten gitu ya. Dan ketika konten itu pengaruh kepada kesuksesan, misalnya selebriti kalau dia kaya, punya Ferrari, punya rumah yang besar, itu akan membangun image yang bagus untuk audiens ya, maka itu menjadi alat gitu. Mestinya syah ya, artinya kita menunjukkan kepada orang lain kekayaan kita itu kan nggak ada yang larang kan. Cuman yang terjadi ya mungkin 90, 80, 90% flexing itu membawa dampak buruk ya. Biasanya itu mengandung kebohongan, terus kemudian mengandung kesombongan gitu. Kalau misalnya mau menjalankan flexing untuk sebagai bagian dari strategi personal branding, saya cenderung berpendapat diarahkan kepada proses ya, bukan result gitu. Bagaimana kita bisa menginspirasi customer kita, partner kita, ya, audiens kita, bagaimana perjalanan kita jatuh bangun untuk mencapai kesuksesan tersebut. Sebenarnya orang kaya banget ya, crazy rich, kaya banget itu gampang kita telusur ya, karena nggak banyak orang yang bisa mencapai level crazy rich ini. Kalau kita lihat dia itu crazy rich bener atau enggak, atau dia tipu-tipu atau enggak, kita lihat aja background bisnisnya gitu ya. Kalau dia punya track record yang panjang sampai belasan tahun, puluhan tahun sudah pasti, dan dia kaya dan produknya jelas gitu ya, layanannya jelas, maka kita akan tahu dia betul-betul crazy rich. Saya kira sangat kemungkinan terjadi itu sangat besar ya. Ini kesenjangan luar biasa ya, kemiskinan juga masih banyak. Itu mimpi untuk menjadi kaya secara instan itu dambaan semua orang. Makanya ini akan jadi iming-iming yang dimanfaatkan oleh oknum ya untuk menggoreng mimpi-mimpi itu. How to flex. Allergy flex. Hygiene flags. Kanjane yo dipikir no. Apa? Gorengan 2000 dapat 3? Murah banget. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus penipuan berkedok flexing ini adalah edukasi. Kesempatan kita untuk belajar, mengetahui cara investasi. Kalau buat saya nomor satu, belajarlah cara investasi yang benar, bagaimana yang aman. Karena itu dia, jangan sampai kita ketipu dengan orang-orang yang melakukan flexing. Bukan karena flexingnya yang salah, tetapi ya itu tadi,
Tidak ada proses informasi bagaimana dia mendapatkan kemewahan yang selama ini dipamerkan, terutama di media sosial. Saya Wahyu Wibowo, kita berjumpa lagi di 15 Minutes. Saya mau flexingan lagi pakai mobil-mobil pinjaman. Baik. Metro TV